Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Memang ya, puasa pertama itu berat gitu ya. Karena tadi saya juga hampir tergoda sama abang-abang siomay dan es degan. Tapi alhamdulillah sampai menjelang maghrib saya tetap puasa. Baik, seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini datang dari seorang pria yang berprofesi sebagai satpam di kampus. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo Mas Chow Sing Sing, perkenalkan nama saya Dandi, seorang satpam di suatu kampus farmasi kota Bandung. Kejadian ini terjadi 1 bulan ke belakang, yang tepatnya pada bulan Februari 2021, yang berarti belum lama. Jadi gini ceritanya. Waktu itu di kampus akan diadakan acara di gedung area kelas yang terdiri dari 4 lantai. Kami biasa menyebutnya gedung 2. Acara akan dimulai pukul 7 pagi. Panitia acara terdiri dari 30 orang, 10 office boy, 18 para karyawan, dan 2 satpam. Tiba-tiba waktu itu kepala panitia mengumumkan, "Untuk para panitia, kalian nginap di kampus saja. Kalian tidur di musola saja karena waktu kita hanya sedikit. Dan besok pagi-pagi harus siap semua. Tenang saja, setiap orang saya kasih uang 100.000 untuk uang bekal malam ini. Kalau makan malam sudah dipesankan. Yang penting kalian kerjain aja ya. Harus bagus kerjanya." Lantas kami semua setuju, karena senang kan dikasih uang bekal. Dan waktu itu memang tanggal muda, di mana keuangan kami menipis. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Singkat cerita, kami mengerjakan tugas masing-masing yang sudah diperintahkan oleh ketua panitia. Saya sendiri sebagai security hanya membantu angkat-angkat barang dan bolak-balik ke yayasan membawa mobil untuk mengambil peralatan yang kurang. Oh iya, saya lupa. Saya di hari Kamis itu posisi libur. Tetapi sebagai panitia kan lumayan dapat uang 2 kali lipat. Kemudian saya disuruh untuk membeli 30 nasi padang. Dan saat saya kembali, saya langsung membagikan nasi. Tetapi perasaan ada yang kurang, karena nasinya masih sisa 1 lagi. Saya baru ingat, ternyata ada yang belum, Aldi, si anak office boy. Saya pikir dia beli rokok. Tidak berselang lama, Aldi muncul dengan lari dari arah gedung 1 dengan wajah pucat. Saya pun bertanya kepada dia, "Kenapa kamu lari?" Tapi dia tidak menjawab, karena badan dia masih gemetar seperti ketakutan. Dia hanya menunjuk ke dapur yang ada di belakang gedung 1, yang tepatnya ada di sebelah toilet. Akhirnya saya meminta sebotol air mineral dan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian saya minumkan ke Aldi. Dan alhamdulillah dia jadi sedikit tenang. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 23.45. Terlihat panitia lain sedang melaksanakan tugasnya masing-masing di gedung.
Tiba-tiba saya kebelet buang air kecil. Saat saya menuju toilet, perasaan saya tidak enak. Tapi saya tidak menghiraukannya karena saya sudah sangat kebelet. Di saat buang air kecil, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Saya berkata, "Iya, sebentar." Dan pintu pun diketuk kembali. Tapi kali ini kenceng banget ketukannya. Dan saya pun berteriak, "Sabar woi, ini udah kelar." Dan begitu saya keluar, betapa kagetnya saya. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian saya pun ke ruangan sebelah, yaitu dapur, bermaksud untuk minum segelas air. Di saat saya mengisi air, entah kenapa waktu itu bulu kuduk saya berdiri. Dan seketika itu ada sesuatu dari sudut mata kiri saya. Saya melihat ada sosok merah berambut panjang berdiri di depan pintu. Dan itu adalah kuntilanak merah. Saya begitu sangat kaget dan badan pun tidak bisa digerakkan. Akhirnya saya hanya bisa berdoa dan pasrah pada Tuhan. Dan tidak lama kemudian makhluk itu hilang. Dan seketika itu saya berniat akan kembali ke gedung 2. Akan tetapi di saat menutup pintu dapur dan menutup pintu toilet, saya kaget. Ternyata makhluk itu masih ada, mengintip dari belakang pintu toilet. Tapi kali ini saya bisa lari. Alhamdulillah saya sampai di gedung 2. Tetapi hati dan pikiran masih teringat hal yang baru saja terjadi. Kemudian setelah berada di gedung 2, saya baru ingat bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Pesan saya intinya selalu baca doa saja dan harus selalu ingat pada Sang Pencipta. Sekian cerita dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Dandi yang sudah mengirimkan pengalaman mistisnya pada podcast Horror Next Story. Dan untuk Mas Dandi tenang saja ya, karena ini adalah bulan puasa, jadi kemungkinan besar mereka itu cuti. Gak akan ada di kampus lagi, apalagi nakut-nakuti. Nanti habis lebaran baru balik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.